Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung golongan 2 angkatan 12. Kami yang beranggotakan saya Fuji Elisa AMDKEP sebagai ketua kelompok, Winnie Sulastri AMDKEP dan Yenien Nurlela AMDKEP. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan analisis isu global tentang proxy war. Selamat menyimak. Analisis isu kontemporer proxy war. Definisi proxy war diartikan sebagai peristiwa saling adu kekuatan di antara dua pihak yang bermusuhan dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga sering disebut boneka. Pihak ketiga ini dijelaskan sebagai pihak yang tidak dikenal oleh siapapun, kecuali pihak ketiga yang mengendalikan dari jarak tertentu. Tahapan penyelesaian isu. Tahap 1, praanalisis, identifikasi, dan deskripsi isu. Bisa menggunakan environmental scanning, metode pentahelix. Tahap 2, menapis isu untuk menentukan isu yang menjadi prioritas bisa menggunakan APKL, USG, dan lain-lain. Tahap 3, untuk mendalami dan menganalisis isu dapat menggunakan fishbone, SWOT, mind map, dan lain-lain. Tahap keempat, untuk menentukan alternatif penyelesaian isu bisa menggunakan tabel. Proxy war ini adalah sebuah siasat untuk menghancurkan pihak lawan tanpa melalui peperangan secara langsung, sehingga digunakan pihak ketiga baik itu melalui orang atau media atau segala sesuatu yang dapat menghancurkan pihak lawan. Kelompok kami mengambil dua isu proxy war yang saat ini cukup meresahkan dan cukup mengancam keamanan bangsa Indonesia, yaitu penyalahgunaan teknologi dan media informasi berupa hoaks dan maraknya kasus narkoba di kalangan public figure. Sesuai yang sudah dijelaskan bahwa dalam menghadapi isu-isu dilakukan 4 tahapan penyelesaian isu. Tahapan yang pertama yaitu tahap praanalisis menggunakan pentahelix. Isu yang pertama adalah penyalahgunaan teknologi dan media informasi berupa hoax. Dari segi pemerintahan dirasakan payung hukum yang masih lemah. Dari akademisi masih kurangnya peranan akademisi dalam menampik isu-isu negatif di media massa dan pendidikan nilai dan moral yang kurang ditekankan. Dari segi bisnis, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam beberapa tahun ini banyak yang tidak pro terhadap pengusaha non-pemerintah. Dan dari segi masyarakat atau community, beberapa lembaga-lembaga masyarakat yang fanatik terhadap suatu golongan tertentu. Dari segi media, yaitu dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan. Dan isu yang kedua adalah mengenai narkoba di kalangan public figure. Dari segi pemerintahan, kurangnya pengawasan dan keamanan negara tentang narkoba ini. Dari segi akademisi, itu sulit menemukan metode yang tepat untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya narkoba ini. Dan dari segi bisnis, regulasi yang lemah merugikan industri obat. Dan dari segi masyarakat atau komunitas, masyarakat banyak yang mulai menggunakan narkoba jenis yang paling ringan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan dari segi media, dengan perkembangan teknologi, media informasi semakin bebas digunakan untuk melakukan transaksi narkoba ini. Tahap yang kedua adalah tahap penapisan isu menggunakan analisis USG. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, maka untuk isu penyalahgunaan teknologi dan media informasi atau hoax diberikan nilai urgency 4, seriousness 4, dan grow 4. Untuk isu narkoba di kalangan public figure diberikan nilai urgency 3, seriousness 4, dan grow 4. Sehingga berdasarkan analisis USG tersebut, maka telah kita tentukan prioritas masalah, yaitu penyalahgunaan teknologi dan media informasi. Analisis akar masalah dengan menggunakan fishbone. Fishbone diagram ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga bisa mengidentifikasi sebab potensial dari suatu masalah. Kepala ikan menggambarkan suatu permasalahan. Dari garis horizontal merah ini ada cabang garis diagonal seperti tulang ikan yang mewakili sebab utama, serta terdapat garis kecil horizontal yang keluar dari garis diagonal tersebut sebagai subsebab atau identifikasi dari sebab.
Ada beberapa kategori yang dapat digunakan untuk menentukan penyebab. Di sini kami menggunakan kategori yang pertama yaitu surroundings atau lingkungan, yang kedua skills atau kemampuan, yang ketiga system yaitu sistem, dan yang terakhir menggunakan suppliers atau pemasok. Di sini untuk penyebab dari surroundings atau lingkungan, yang pertama malas mencari informasi, tidak mau baca informasi hingga tuntas, tidak mau cek kembali kebenaran informasi atau berita. Yang selanjutnya dari skills atau kemampuan, yang pertama tidak bisa berpikir kritis, rendahnya kualitas pendidikan. Yang selanjutnya dari sistem, penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial, serta adanya perkumpulan. Dan yang terakhir dilihat dari suppliers atau pemasok. Yang pertama adanya bayaran untuk penyebar hoax dan pihak yang memiliki kepentingan. Dari sekian banyak penyebab, di sini kami menyimpulkan penyebab potensialnya yaitu ketidakmampuan seseorang untuk membaca secara tuntas dan mengecek kembali kebenaran informasi atau berita, sehingga menyebabkan adanya penyebaran hoax. Rekomendasi alternatif dari kelompok kami untuk menghindari adanya penyebaran hoax yaitu dengan budaya membaca. Di sini analisisnya menggunakan SWOT. Yang pertama, strengths atau kekuatan, meningkatkan wawasan berpikir kritis, weakness atau kelemahannya, sifat malas untuk membaca, opportunity atau peluangnya, semua lapisan masyarakat bisa membaca, sehingga bisa meningkatkan wawasan untuk berpikir kritis. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancamannya, banyaknya informasi yang beredar sehingga menyebabkan kebingungan akan kebenaran berita. Jadi kesimpulannya, untuk menangkis berita hoax salah satunya dengan menerapkan budaya membaca. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis isu kontemporer proxy war. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum.